kiamat dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak akan keliru. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa begitu penting kita membahas topik kiamat dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak akan pernah keliru? Tentu ada dasarnya. Ya, ini lahir dari banyaknya ramalan, ya, nubuatan tentang kiamat atau kesudahan dunia ini. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hari-hari ini, begitu masifnya kita lihat di media sosial, termasuk juga dalam khotbah dan ajaran di YouTube. Dalam waktu 50 tahun terakhir ini saja, Bapak Ibu, ribuan pemimpin agama sesat menyatakan diri mereka sebagai Tuhan dan penyelamat dan pemimpin dunia yang siap menghadapi akhir zaman. Mereka mengajarkan, ya, tema-tema akan mendirikan suatu tatanan dunia baru yang lebih indah, yang lebih damai, yang lebih tenang. Memang kenyataannya semua itu hoax. Misalkan, Sunda Empire. Dia berjanji akan menggabungkan semua negara-negara di dunia ini. Dan dia akan menjadi leadernya. Dan dia akan menciptakan dunia baru. Ada lagi sebenarnya, ya, dari keraton sejagat. Yang sebenarnya ini juga sudah diproses polisi semuanya. Yang kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah menyebarkan berita hoax sebenarnya. Dan motivasi di balik itu tidak lebih daripada penipuan. Belum lagi dengan ajaran Lia Eden yang mengatakan bahwa dia itu adalah titisan langsung dari Bunda Maria. Maka dia punya anak 5. Dan kelima anaknya itu dinubuatkan oleh dia. Menjadi nabi bagi 5 agama yang ada di Indonesia. Dan salah satu anaknya dinubuatkan, ya, juga menjadi sang juru selamat pengganti daripada Yesus. Lagi-lagi kasus ini juga sudah diproses hukum dan dia sudah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara bersama dengan anak-anaknya yang menjadi pemimpin dari 5 agama di dunia ini. Lagi-lagi kalau kita lihat semua ini adalah omong kosong. Hari-hari ini juga kita sering mendengar gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang berasal dari China yang juga menubuatkan bahwa Yesus itu sudah datang dari China, ya, dengan berjenis kelamin perempuan. Ajaran mereka ini juga begitu masif hari-hari ini kita menemukan di berbagai media sosial, apalagi di Facebook. Dan mereka ini memakai, ya, identitas-identitas, ya, kekristenan kita, ya, baik bagi para pemimpinnya dengan panggilan pastor atau pendeta, bahkan jubah yang dipakai oleh para pemimpinnya juga tidak jauh berbeda dengan jubah yang dipakai oleh para pendeta atau pastor gereja kita. Sehingga semua ini membuat orang Kristen mudah kejebak, mudah terhasut, mudah termakan. Karena pendekatan yang mereka pakai, strategi yang mereka pakai tidak jauh berbeda untuk mendekati, sehingga banyak orang yang terpaku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa abad lamanya hari kiamat yang sudah dekat diseru-serukan. Tapi banyak orang mengatakan, sampai hari ini, di mana itu kiamat? Sudah ada banyak orang mengatakan Tuhan Yesus akan datang besok dan lusa. Tapi banyak orang meragukan. Bahkan mereka mengatakan, di mana Yesusmu? Sudah sejak dari zaman Alkitab PB dikatakan Yesus akan datang bahkan dari PL. Tapi nggak pernah datang tuh katanya. Nah, di sisi lain, ya, ada sebagian orang yang akhirnya tidak lagi setia menanti pada pengharapan yang sudah dijanjikan oleh Yesus bahwa dia pasti datang.
Sehingga sebagian mereka itu menjadi semakin ragu, sehingga merasa tidak penting lagi sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, setia sampai akhir mengasihi Tuhan. Karena mereka berpikir, kelihatannya semua janji-janji itu tidak akan pernah terjadi. Di sisi lain, ada banyak orang yang mau jadi percaya dengan ramalan hoax tersebut. Yang notabene ramalan itu tidak pernah teruji kebenarannya. Ya, karena tidak pernah terjadi ramalan mereka itu. Dengan mengatakan Yesus akan datang hari, bulan, tanggal, tahun sekian. Tapi realitasnya Yesus tidak pernah datang. Tidak pernah tunduk di dalam terhadap ramalan-ramalan mereka itu. Nah, bahkan di sisi lain ada yang para pemimpin ajaran sesat itu mengajukan diri menjadi Yesus yang kedua. Menjadi juru selamat yang kedua. Dan banyak juga orang percaya dengan ajaran-ajaran sesat itu. Pertanyaannya, apakah janji Tuhan Yesus yang sudah dicatat dalam PL dan PB bahwa dia akan datang kedua kali? Benarkah itu adanya? Ya. Pastikah itu? Itu yang terjadi pertanyaan hari-hari ini Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat otoritas kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang benar, yang paling tepat, tidak lain tidak bukan hanya yang dicatat di dalam Alkitab. Di luar itu hoax. Lihat, semua peristiwa di dalam Alkitab yang terjadi selama lebih dari 2.500 tahun lebih. Ya, itu kan sudah teruji. Benar-benar. Ya. Peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan itu dicatat baik-baik oleh para nabi dan juga para rasul. Apa contohnya? Kisah air bah. Kisah Sodom dan Gomora. Kan semuanya sudah dicatat. Lengkap dan jelas di dalam Alkitab. Yang artinya apa? Sebelumnya kan Tuhan telah pernah berjanji kepada Nuh. Juga Tuhan sudah pernah janji kepada Lot bahwa dia akan datang. Ya, mendatangkan air bah. Menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan itu terjadi loh Bapak Ibu. Untuk itulah 40 orang lebih penulis Alkitab, PL dan PB. Ya, mencatatnya dengan baik-baik, mencatatnya dengan akurat, mencatatnya dengan sempurna dan komplit di dalam Alkitab. Jadi, kalau kita mengacu dari minimal dari dua peristiwa, air bah, Sodom dan Gomora, itu mengindikasi, itu menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan, apa yang dijanjikan Tuhan, itu tidak ada yang batal. Pasti terjadi. Cuman persoalannya, ada banyak orang di dunia ini nggak sabar menunggu ketetapan hari, minggu, jam, tahun yang sudah Tuhan tetapkan gitu. Mereka saya katakan tadi mereka mendesak-desak terus Tuhan Yesus itu datang. Tapi seringkali mereka lupa. Apakah mereka sudah pasti masuk surga? Mereka lupa itu. Meskipun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sebenarnya di Alkitab sudah banyak kita menemukan rencana-rencana apa, plan-plan apa yang akan Tuhan Yesus lakukan, apa yang akan Allah lakukan. Dan itu banyak yang sudah terrealisasi di Alkitab. Saya sudah singgung tadi. Contohnya, ya, muncul dan jatuhnya sebuah kerajaan, berakhirnya penguasa-penguasa, kehancuran kota-kota, kelahiran dan kematian, kebangkitan Mesias, Yesus. Yang kedua kali kan sudah teruji tuh. Bagaimana nasib bangsa Israel, dan termasuk tanda-tanda akhir zaman yang sudah kita bahas 2 minggu lalu kan sudah banyak tergenapi sebenarnya. Jadi artinya informasi yang paling valid
tentang kiamat atau dan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu hanya dapat kita percaya dari Alkitab. Memang begitu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu beriman total kepada petunjuk Allah yang sudah dicatat dalam Alkitab. Ya. Kita perlu memegang teguh, kita perlu mempercayai total pemberitaan firman Tuhan, peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi dalam Alkitab menjadi acuan bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, bahwa Tuhan tidak akan pernah berbohong terhadap firman-Nya. Yang artinya apa? Kalau dia katakan dia pasti kedua kali percaya akan datang. Kalau dia katakan bahwa bumi yang lamanya akan aku gantikan dengan bumi baru, itu pasti akan terjadi. Karena kita harus lebih mengacu kepada informasi yang sudah teruji dan terbukti dan terjadi di zaman PL dan juga zaman perjanjian baru. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dulu Alkitab kita. Ya. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21, boleh Pak Edward bacakan dulu buat kita ya. 2 Petrus 1 ayat 21. Bu Novi tolong disiapkan Matius 24 ayat 29 sampai 36. Matius 24 ayat 29 sampai 36. Bu Novi tolong disiapkan. Pak Edward boleh dibacakan dulu buat kita Pak. 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Baik. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas dikatakan di sana. Nubuat tidak pernah dihasilkan, tidak pernah berasal dan bersumber. Bukan juga, ya, nubuat ini diproduk dari akal dan pikiran manusia. Bukan. Apa arti kata nubuat di sini? Kalau kita mengerucut kepada kiamat atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu semuanya bersumber dari Roh Kudus yang notabene dari Allah sendiri. Jadi di sini dapat kita melihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada ajaran, ya, nabi-nabi palsu mengatakan bahwa kiamat akan terjadi besok lusa jam sekian, itu pasti palsu. Moses Yesus akan datang hari jam tanggal sekian, itu pasti nubuatan palsu. Nubuat yang ori atau yang asli itu harus datangnya dari Tuhan. Tapi di sisi lain ada kadang-kadang juga para nubuator palsu itu Bapak Ibu mengklaim, saya kan punya Roh Kudus, saya kan punya Roh Allah, jadi saya boleh dong dengan seenaknya menubuatkan, menjanjikan, meramalkan kiamat dan kedatangan Yesus. Beda. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita bukan dalam rangka untuk menubuatkan kedatangan Yesus. Bukan dalam rangka untuk menubuatkan kiamat, bukan. Tapi kehadiran Roh Kudus itu menuntun, menguatkan, dan meneguhkan kita. Bukan mendahului, bukan menggurui, bukan mendikte otoritas Allah, bukan. Bukan di situ fungsi Roh Kudus. Ya, Bapak. Maka untuk itu jelas di sini Petrus mengatakan. Maka memang begini Bapak Ibu. Kadang-kadang seringkali saya kalau melihat begitu masih ajaran sesat itu, saya kadang-kadang berpikir begini ya. Apakah mereka ini lebih rohani daripada rasul-rasul di PBI? Apakah mereka ini lebih rohani daripada nabi-nabi di PL? Kan gitu ya. Kenapa? Tidak ada satu nabi di PL atau rasul di perjanjian baru, termasuk Paulus. Yang pasti mereka itu juga apa? Merasakan kasih kuasa dari Roh Kudus kan dalam diri mereka kan? Menubuatkan, mendikte, meramal hari, tahun, tanggal kiamat dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apalagi Bapak Ibu, mereka itu kan bertemu muka langsung dengan Yesus kan? Para rasul-rasul di perjanjian baru, para murid. Kan gitu. Harusnya mereka yang paling layak, yang paling relevan
memastikan kedatangan hari, bulan, tahun kedatangan Yesus, bahkan juga kiamat kan. Karena kenapa? Mereka tuh bertemu muka dengan Yesus loh. Tapi ironisnya, orang yang nggak pernah bertemu muka dengan Yesus secara fisik, waktu Yesus datang ke dunia ini, begitu gagah beraninya, begitu arogannya, menubuatkan kiamat dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Maka dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita lebih percaya kepada sumber yang pertama dan yang utama, yaitu para nabi dan para rasul dan juga Alkitab. Bu Novi boleh bacakan dulu buat kita, Bu, tentang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Matius pasal 24 ayat 9 sampai dengan 36. Matius 24 ayat 29 sampai 36. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tandaan manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan dan mereka akan melihat anak manusia itu atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan ia akan menyuruh keluar dengan meniup sangkakala yang bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari penjuru bumi, dari langit yang satu ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan. Apabila ranting-rantingnya dan mulai bertunas, tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu semuanya ini ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Berkata kepadamu akan ini tidak akan berlalu. Hanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu. Perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak. Hanya Bapa. Makasih. Nah, salah satu contoh paling konkretnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah hari, tanggal, bulan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita lihat khususnya dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36, ayat 29 sampai dengan 35 menyatakan suasana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dalam keadaan kita sibuk melakukan berbagai aktivitas pekerjaan kita. Ayat 29 sampai dengan 20 sampai dengan 35. Ayat 36 itu menegaskan, ya, tetapi tentang hari dan saat itu Tuhan Yesus datang kedua kali atau kiamat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat juga nggak tahu kok. Padahal malaikat itu di surga loh Bapak Ibu. Harusnya apa? Harusnya malaikat tahu dong kan ya. Karena kenapa? Karena dia bersama dengan Yesus kan, kira-kira begitu. Karena dia adalah pesuruh, karena mereka itu adalah pesuruhnya Yesus kan gitu. Asistennya Yesus kira-kira begitu. Harusnya mereka juga tahu. Tapi Yesus katakan, malaikat di surga pun nggak tahu. Bahkan yang lebih menarik, dalam konteks keberadaan Yesus sebagai anak loh, dalam konteks Yesus sebagai anak, dikatakan juga tidak tahu. Kecuali Bapa. Ini kan sebenarnya sudah sangat jelas. Yang artinya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa meramalkan, memprediksi hari, jam, bulan, tahun kedatangan, bahkan tempat di mana Yesus akan datang, tidak ada kok. Dan ini adalah informasi yang valid. Dan informasi ini paling benar. Sehingga kalau ada prediksi, perkiraan, ramalan, Yesus datang dan juga kiamat itu datang, kalau bertentangan dengan ini, pasti itu bukan berita hoax sebenarnya. Inilah otoritas
Ya, kapan kiamat dan Yesus itu datang kedua kali? Itu kesal Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau memang hanya Tuhan sendiri, hanya Allah Bapa sendiri yang tahu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak berarti pengharapan kita pupus, bukan. Tidak berarti, ya sudahlah. Ngapain harus berharap? Ngapain harus beriman kepada sesuatu hal yang tidak pasti? Bukan begitu. Karena kalau kita lihat Matius 24 ayat 36, jelas dikatakan di sana pasti kok Yesus itu datang. Pasti kok dikatakan di sana. Hanya cuman detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahunnya. Ya hak dia lah kan. Tapi yang jelas pasti datang kok. Maka dengan demikian, di tengah-tengah masa penantian, di tengah-tengah masa pengharapan ini, itu harus makin mendorong kita lebih setia lagi. Mengasihi, menaati, mempercayai, dan melayani Tuhan. Allah dalam kemurahannya yang besar telah membawa pengharapan bagi seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Mulai dari sejak pertama Yesus datang ke dunia ini. Itulah awal mula daripada pengharapan kita, yang pasti pengharapan kita itu tidak akan pernah mengecewakan. Yang artinya pasti Yesus itu akan datang kedua kali untuk mewujud nyatakan secara konkret pengharapan kita terhadap Dia untuk datang menjemput kita. Maka di situ Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dibutuhkan kesetiaan, kesabaran, kerinduan. Seringkali ada pertanyaan begini, bukankah dengan tidak adanya menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Yesus itu datang kedua kali akan membuat orang putus harapan? Saya berpandangan justru tidak. Tapi justru terbalik. Dengan hanya cuma Allah sendiri yang tahu detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, itu cuma motivasi kita untuk tetap tekun, setia, menaruh pengharapan. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau Tuhan Yesus, ya, sudah langsung kasih tahu, aku datang menit, jam, hari, minggu, bulan ke kita hari-hari ini. Pertanyaan besarnya, apakah semua orang di dunia ini sudah bertobat? Kan belum tentu. Itu saya katakan jadi sering tidak disadari oleh banyak orang. Sehingga mereka hanya bisa mendesak-desak supaya Yesus itu datang, atau mereka menubuatkan dirinya sendiri menjadi Yesus. Alkitab Perjanjian Baru sudah mencatat kurang lebih ya 30 tahun Masehi bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Dan memang sebelum itu tanda-tanda kedatangannya kan sudah jelas ada kok. Jadi yang kita bahas 2 minggu lalu kan, seminggu lalu sudah jelas kok tanda-tanda kedatangan itu. Artinya apa? Waktu tanda-tanda itu aja terjadi, udah ngos-ngosan orang di dunia ini. Artinya apa? Tidak mau setia. Itu baru tanda loh. Jadi itu mengindikasikan tadi, apalagi kalau Yesus sudah tetapkan hari, bulan, tahunnya. Ya, belum tentu makin membuat orang sungguh-sungguh bertobat. Karena kenapa? Ini baru tanda-tanda saja. Dia mengalami proses pembentukan melalui kesukaan pergumulan. Sudah langsung angkat tangan dia. Sudah langsung imannya tidak lagi bisa bertambah teguh kepada Tuhan. Matius pasal 16 ayat 28 mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, di antara para murid waktu itu kan Bapak Ibu ini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Artinya apa? Ini ayat ini mengindikasikan bahwa Yesus itu pasti datang kok. Maka dikatakan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka.
Siapakah maksudnya? Ada orang yang tidak mati secara jasmani, tapi hidup secara rohani. Itu apa? Orang-orang yang sudah bertobat kan? Mereka juga akan melihat Yesus itu datang. Dalam Matius pasal 24 ayat 34 jelaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan pernah berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Artinya apa? Semua tanda-tanda zaman yang sudah kita bahas dalam minggu yang lalu, itu harus terjadi dulu. Baru Yesus datang. Jadi, kalau Yesus belum datang hari ini, menandakan, mengindikasikan bahwa dari sekian banyak tanda-tanda itu, masih banyak yang belum tergenapi. Salah satunya apa? Pemberitaan Injil kepada semua orang di belahan bumi ini. Itu memang belum terrealisasi. Walaupun mungkin bisa kita berkata, tapi Pak Tony, ini kan zaman teknologi modern. Orang bisa mendengarkan Injil lewat apa? Media sosial dan lain sebagainya. Iya, karena kita tinggal di perkotaan mungkin. Tapi saudara kita yang suku pedalaman, kan belum tentu. Maka untuk itu, kita bersyukur Tuhan masih berikan ruang dan kesempatan untuk orang bertobat. Tuhan masih berikan ruang dan kesempatan bagi kita apa? Untuk beritakan Injil. Maka dengan demikian kita nggak usah percayai desakan-desakan dari nubuator-nubuator palsu itu, Bapak Ibu. Ya, nggak usah kita percayai. Dan saya juga punya pesan, tolong dibimbing, diingatkan jemaat kita itu. Supaya mereka juga tidak mempercayai apa yang diajarkan oleh nubuator-nubuator palsu itu, Bapak Ibu. Ya. Karena sekarang begini, Bapak Ibu. Jemaat kita itu kan dengar firman Tuhan hanya 1 kali seminggu waktu mereka datang ibadah. Tetapi tiap-tiap hari mereka dicakokin lewat handphone yang di tangan mereka dengan ajaran dari nubuator-nubuator palsu itu. Ini tantangan buat kita. Jadi artinya apa? Sudah lebih sering mendengarkan, mereka jemaat-jemaat kita itu mendengarkan ajaran-ajaran palsu, nubuatan-nubuatan palsu itu kan Bapak Ibu. Dan itu mungkin lebih melekat di hati dan pikiran mereka daripada mendengarkan khotbah dan ajaran kita setiap minggu. Tantangan kan ini Bapak Ibu. Maka di dalam setiap ruang dan kesempatan waktu kita melayani mereka, ayo Bapak Ibu dijelaskan. Saya kira udah waktunya kok hari-hari ini Bapak Ibu, kita akan khotbah-khotbah pengajaran kita di gereja itu harus lebih banyak menyinggung tentang apa? Tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan termasuk juga tanda-tanda kehadiran daripada Yesus palsu itu. Udah waktunya. Karena kenapa? Ancaman itu begitu dekat dengan mereka. Karena ya ajaran sesat itu memakai handphone yang ada di tangan jemaat. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sedikit penjelasan depan buat kita. Ya, TM itu sama dengan tahun Masehi ya. Atau dalam bahasa lain, ya tahun tarik Masehi yang singkat dengan seringkali dengan simbol M atau TM ya. Ini sebenarnya mengacu kepada waktu Yesus lahir. Ya. Nah, kira-kira tahun 60 Masehi, tarik Masehi, atau sesudah kurang lebih 30 tahun, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat-jemaat, kita tahu Rasul Paulus banyak menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat di Perjanjian Baru. Ke Galatia, jemaat di Galatia, Efesus, Korintus, Roma, belum lagi ada beberapa surat lain juga yang ditujukan oleh Paulus kepada murid-muridnya langsung. Ya, contohnya adalah Timotius. Selalu meneguhkan jemaat-jemaat itu lewat surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus. Supaya pengharapan mereka terhadap Yesus harus memegang teguh. Seperti apa yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Itu selalu diteguhkan. Nah ini saya katakan tadi, di zaman ini memang sudah waktunya khotbah-khotbah kita, pengajaran kita itu ya, Bapak Ibu sudah harus lebih banyak menyentuh masalah tentang ya tanda-tanda kedatangan Yesus. Ya, nggak salah kita berkhotbah di sisi lain mungkin tentang masalah ya kehidupan kita di dunia ini,
dengan hiruk-hiruk masalah, tantangan, dan pergumulan. Nggak salah. Tapi saya katakan tadi, sudah waktunya kita mengajarkan, memperkuatkan tentang kesiapan-kesiapan apa yang harus kita punya di zaman akhir ini atau di akhir zaman ini. Udah waktunya kita jelaskan. Karena saya katakan tadi, ajaran sesat itu begitu dekat dengan mereka. Lewat media sosial. Yang seringkali mereka bisa dapatkan informasi palsu itu melalui handphone mereka. Nah, jadi kita belajar dari Rasul Paulus. Dia tidak pernah putus-putusnya mengingatkan jemaat lewat surat-surat yang dikirim kepada jemaat di Korintus, Galatia, dan di Roma. Percayailah kedatangan Yesus datang kedua kali itu dari sumber aslinya, yaitu dari apa yang sudah dijelaskan di dalam kitab PL dan PP. Itu selalu konsisten dia. Memang begini Bapak Ibu ya, kalau kita kembali ke 4 pandangan tadi ya, saya lihat begini. Keempat pandangan itu sangat mempengaruhi ya bagaimana setiap penganut pandangan itu penting tidaknya mengajarkan tentang kerajaan 1000 tahun dan segala implikasinya kepada jemaat. Sebut saja salah satu contohnya. Penganut pandangan yang mengatakan ya bahwa kerajaan 1000 tahun itu atau kerajaan pemerintahan Yesus itu hanya bersifat rohani. Coba Bapak Ibu. Kalau di situ pandangannya, berarti apa kira-kira? Gak penting kan mengajarkan kepada jemaatnya, bahkan gak perlu disinggung. Kesiapan-kesiapan apa yang harus diajarkan kepada jemaatnya. Karena kenapa? Kedatangan kerajaan Yesus, pemerintahan itu kan bersifat rohani kok. Artinya pribadi kan itu. Nah, maka saya katakan tadi, ya, keempat pandangan itu ada kelebihan, tapi juga ada kelemahannya. Ya, karena itu tadi, ajaran sesat yang ada hari ini kan sekarang kan mereka getol di situ sekarang. Mengajarkan tentang kerajaan 1000 tahun. Tanda-tanda Yesus akan datang. Dan juga menjelaskan siapa Yesus mereka. Saya lihat begini. Karena itu minim dijelaskan di gereja. Apa yang terjadi? Jemaat itu awam. Jemaat itu buta. Tentang apa maksudnya kerajaan 1000 tahun dan apa tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana proses Yesus datangnya kedua kali. Sehingga apa? Minim pemahaman dan pengetahuan jemaat itu akan hal itu. Maka ajaran sesat ini melihat itu ruang dan kesempatan dan peluang untuk memasukkan ajaran baru yang notabene palsu. Itu yang saya lihat, itu yang saya tangkap dipergunakan oleh ajaran sesat itu. Beberapa orang yang WA saya, dia curhat dan dia bilang begini, Pak Tony, saya mantan pengikut ajaran sesat ini. Tapi begini loh Pak Tony, kesalahan itu bukan hanya terletak di sana loh Pak, di saya loh Pak. Saya bilang, kenapa Anda bilang begitu? Jujur saja, saya nggak pernah dikasih tahu. Ya, di gerejaku, ya, tentang cara Yesus datang, tanda-tanda Yesus datang, nggak pernah dikasih tahu Pak. Jadi, waktu ada ajaran palsu yang mengatakan, Yesus itu adalah ini, saya menganggap itu benar. Ya udah saya ikut Pak, selama 2 tahun, kata dia. Ya, jadi Bapak Ibu, disinilah saya katakan tadi pentingnya kita harus jangan kita menutupi segala informasi yang sudah ditanda dalam Alkitab. Jangan, sampaikan aja kepada jemaat. Daripada mereka mencari ke sumber-sumber yang salah kan, itu lebih fatal. Berikutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Maaf Pak Tony, itunya kena kena mute, mute, mic-nya Pak Tony. Oh iya, makasih. Ya. Jadi ada yang namanya Clement, Bapak Ibu, sudah juga meramalkan dan memprediksi akhir dari dunia ini. Ya. Jadi artinya apa? Prediksi-prediksi perkiraan-perkiraan tentang kiamat dan kedatangan Yesus yang kedua kali bukan barang baru sebenarnya. Itu produk lama, cuma terjadi modifikasi. Ya, di zaman modern ini. Jadi perkiraan dia tahun 90 tarik Masehi, Yesus itu kiamat itu sudah terjadi. Ya, dunia ini sudah rata, sudah tiada, dan Yesus sudah datang. Abad kedua, makin subur dan muncul lagi nabi dan rasul dari kalangan Montanis. Dan ini adalah ajaran sesat yang memprediksi bahwa Yesus sudah akan kembali pada generasi mereka. Maka waktu itu mereka mengklaim kota ya Asia kecil, khususnya di Popuza, dinobatkan menjadi Yerusalem baru. Sombong juga mereka ini. Ya. Pada tahun 365 tarik Masehi, seorang yang bernama Hilary dari Poitiers menyerukan bahwa akhir dunia akan terjadi di tahun itu juga. Ya. Kemudian pada tahun 375 sampai dengan tahun 400 tahun tarik Masehi, murid Hilary yang namanya Martin dari Tours juga meyakinkan banyak orang bahwa dunia akan berakhir sebelum tahun 400. Jadi coba Bapak Ibu ya. Ya. Sudah sangat begitu tua sebenarnya ajaran-ajaran sesat itu. Pada tahun 500 ya, pada tahun 500 tarik Masehi merupakan tahun pertama yang mengalami kepanikan. Mengapa? Antipaus Hippolytus, dia adalah seorang terpelajar Kristen mula-mula. Di Sextus Julius Africanus meramalkan Armageddon, kehancuran dunia, akan terjadi pada tahun 500 tarik Masehi. Ya. Dan tidak ketinggalan pada tahun 968 tarik Masehi, ya, sebuah gerhana terjadi dan gerhana itu diinterpretasikan, disimpulkan sebagai pendahuluan dari kiamat yang akan dibawakan oleh penguasa namanya ya Jerman Otto ketiga. Bapak Ibu, saya jadi ingat dulu ya, waktu saya masih SD, ya, itu pernah terjadi gerhana matahari. Isu yang dihembuskan pada saat itu adalah ini pasti akan, dunia ini akan rata alias kiamat. Saya masih ingat itu. Sehingga waktu itu Bapak Ibu, orang-orang tua, anak, ya nggak boleh keluar rumah. Gitu isu yang disebarkan waktu itu. Karena kenapa? Dunia sudah mau rata, alias kiamat sudah rata. Dan beberapa terjadi gerhana matahari. Ya, itu seringkali isu ini dihembuskan loh Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat, semua itu hanya berita hoax sebenarnya. Ya. Nah, tahun 992 Jumat Agung, ya, Jumat Agung berketetapan dengan Feast of the Annunciation. Ia telah lama diyakini sebagai peristiwa yang akan mendatangkan antikristus dan peristiwa akhir masa diramalkan dalam kitab Wahyu. Ya, dari catatan dia melaporkan bahwa sebuah matahari yang baru muncul di utara dan bahwa sebanyak 3 matahari dan 3 bulan saling beradu. Nah, cuma sayang, informasi ini tidak dapat dipastikan kebenarannya dan keakuratannya. Mereka dikatakan tadi, ya, seringkali dihembuskan kalau terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan apalah gitu ya. Langsung ada justifikasi dunia kiamat.
Termasuk juga, ya, kalau gempa sudah terjadi, padahal gempa itu kan masih bersifat parsial ya, masih di satu kota gitu ya. Kadang-kadang sudah langsung muncul nubuatan kiamat sudah datang. Nah, kan itu baru tanda. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, harus kita akui ramalan kiamat dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Ya. Bahkan pada 1000 Januari, banyak orang Kristen di Eropa telah meramalkan kiamat akan jatuh pada tanggal itu. Mungkin masih ingat Bapak Ibu ya. Yang sering dulu diistilahkan ini kita masuk dalam era milenium. Masih ingat kan Bapak Ibu ya? Dinobatkan waktu itu kiamat akan terjadi dan Tuhan Yesus akan datang. Ya. Nah, di beberapa ya negara-negara di Eropa, Bapak Ibu, ada pemaksaan orang untuk menjadi pemeluk agama Kristen. Padahal begini Bapak Ibu, orang masuk surga itu kan bukan karena dia dipaksa menjadi pemeluk agama Kristen ya. Orang masuk surga kan karena dia bertobat ya. Jadi salah kaprah. Bayangin Bapak Ibu, orang dipaksa menjadi pemeluk agama Kristen, tapi ya pemaksaan itu tidak membuahkan hasil untuk membuat orang itu masuk surga kan kira-kira begitu. Artinya apa? Betapa cilakanya pemaksaan itu loh. Bahkan ada di antara mereka juga yang karena tidak mau, ya mereka harus dihabisi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini memang saya coba bawa kita kembali ke tempo dulu ya. Bagaimana ramalan-ramalan kedatangan Tuhan Yesus dan juga kiamat itu sudah sangat subur dan berkembang. Ya, maka tidak mengherankan kalau di zaman ini juga sama. Ya, tidak akan pernah semakin surut. Ya, ramalan kiamat dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi